Setelah tahun 2020 berakhir dengan puluhan serangan anggota separatis KKB Papua yang memakan banyak korban jiwa dari anggota TNI di wilayah tugas Papua. Namun, di awal tahun 2021 ini dikabarkan duka cita kembali datang dari wilayah Papua. Berdasarkan sumber media informasi resmi dari TNI, dua tentara nasional Indonesia dari Komando Daerah Militer Kodam 4 di Penogoro gugur dalam tugas operasi keamanan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini. Namun, dengan semakin beratnya beban negara Indonesia di dalam menghadapi pemberontak anggota separatis KKB Papua saat ini, tentunya telah menjadi sorotan media informasi internasional. Sebab selain menghadapi anggota separatis KKB Papua, Indonesia juga telah berhadapan langsung dengan berbagai negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara terang-terangan membela pergerakan untuk kemerdekaan Papua saat ini, sebagaimana lansiran sumber media informasi internasional. Misalkan saja seperti pembelaan Inggris dan Vanuatu terhadap beberapa anggota separatis KKB di Papua dengan berdalih pelanggaran hak asasi manusia yang telah menjadi sorotan media internasional. Sementara itu, menurut sumber media informasi terpercaya lainnya, dengan aksi membabi buta anggota separatis KKB di Papua yang melakukan penyerangan terhadap anggota TNI usai melakukan sholat pada Jumat kemarin, Pratu Roy adalah salah satu anggota TNI yang gugur terlebih dahulu pasca serangan anggota separatis KKB ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit Mitra Masyarakat RSMM Caritas Timika. Almarhum gugur akibat tembakan peluru di bagian dada kanan. Pratu Roy sendiri yang gugur sebelumnya menjabat sebagai Komandan Kelompok Senapan 2 Regu 3 Peleton 1 Kompi Senapan Yonif Rider 400 BR ditembak di pos TNI hanya beberapa saat setelah menunaikan ibadah salat subuh. Sebelumnya, dua anggota TNI yang gugur setelah aksi teror dari kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua yang melakukan penyerangan terhadap prajurit TNI dari Yonif Rider 400 BR di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Jumat kemarin, yaitu 22 Januari 2021, mengakibatkan dua anggota TNI meninggal dunia, sebagaimana pernyataan Kopen Kogab Wilhan III Kolonel Suryastawa pada Jumat 22 Januari kemarin yang telah dilansir oleh media sumber informasi terpercaya. Di dalam pernyataan Kapten Kogab Wilhan III, Suryastawa menjelaskan bahwa kedua korban prajurit TNI adalah Pratu Roy Febrianto dan Pratu Dedi Hamdani yang meninggal dunia saat dievakuasi ke Timika dengan menggunakan helikopter TNI. Pratu Roy Febrianto sendiri adalah salah satu anggota terbaik TNI yang ditembak secara membabi buta usai melaksanakan ibadah sholat subuh di pos Titigi Yonif Rider 400 BR di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Jumat kemarin. Dari insiden tersebut, Suryastawa menjelaskan bila Pratu Roy telah tertembak dari jarak 200 meter oleh KKB pada saat melaksanakan pembersihan usai melaksanakan ibadah salat subuh. Sedangkan korban anggota TNI yang gugur atas nama Pratu Dedi Hamdani dari pos Hitadipa dikabarkan tertembak saat melakukan pengejaran terhadap anggota KKB yang melakukan penembakan di wilayah pos penjagaan TNI di Titigi, Papua. Namun, Suryastawa menjelaskan jika Pratu Dedi tertembak secara membabi buta dari arah ketinggian di hutan yang terletak antara Kampung Sugapa Lama dan Kampung Hitadipa saat menjalankan tugas penjagaan di wilayah tersebut. Sementara itu, menurut pernyataan persis serangan anggota separatis KKB atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka telah mengeluarkan pernyataan yang berbeda dari TNI. Sebab dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB dan Organisasi Papua Merdeka mengklaim jika serangan di pos TNI Titigi telah berhasil menembak 3 anggota TNI.
Adapun serangan yang terjadi di pos Titigi Intan Jaya terjadi pada pukul 5 sampai dengan pukul 10.15 WIT. Ujar Yosua Maker selaku komandan lapangan dalam keterangannya pada Jumat 22 Januari 2021 kemarin. Yosua membeberkan jika pada serangan saat itu dari pihaknya tidak terdapat korban jiwa. Sementara dari kubu TNI disebut terdapat 3 personel yang berhasil ditembak saat itu. Dalam kontak senjata itu, TPNPB kami tidak ada yang korban maupun luka-luka. Namun anggota TNI 3 orang yang kami tembak di pos TNI Titigi, ujar anggota TPNPB tersebut. Namun, usai penyerangan yang dilakukan oleh anggota separatis KKB terhadap pos-pos penjagaan TNI, para pemberontak tersebut menantang dengan melalui pernyataan Yosua yang merupakan anggota pemberontak TPNPB telah mengatakan bahwa pasukan tetap bersiap siaga untuk mengatasi kemungkinan adanya pengejaran yang dilakukan oleh anggota TNI. Sementara itu, menurut lansiran sumber media informasi pipa militer, Pratu Roy merupakan salah satu prajurit terbaik Yonif 400 Banteng Riders. Meski usianya masih muda, tapi beliau memiliki rekaman jejak pengalaman penugasan yang sangat luar biasa. Namun takdir berkehendak lain terhadap pasukan terbaik milik TNI Indonesia ini. Hal tersebut terungkap menurut pengalaman jejak penugasannya di kancah internasional. Sebab Pratu Roy ternyata tidak hanya pernah bertugas di dalam negeri saja. Pratu Roy sendiri dikabarkan pernah bertugas ke luar negeri. Menurut lansiran sumber media informasi FIFA Militer, tercatat jika beliau adalah sebagai salah satu prajurit TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam pasukan perdamaian dunia atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tercatat pada tahun 2017 lalu, Pratu Roy diterbangkan untuk bergabung dengan pasukan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Ketika itu, para prajurit TNI berjumlah sebanyak 427 prajurit Yonif Rider 400 Banteng Riders telah dipercayakan untuk bertugas sebagai Satgas Yonmek Kontingen Garuda TNI atau UNIFIL Main Body di Lebanon. Dengan aksi membabi buta anggota separatis KKB di Papua yang hingga menewaskan salah satu anggota satuan TNI terbaik Indonesia, tentunya tidak dapat dianggap sebelah mata sehingga pemerintah Indonesia harus melakukan tindakan yang lebih tegas lagi agar tidak terjadi korban jiwa dari para pasukan terbaik Indonesia yang telah siap mengorbankan jiwanya demi tegaknya NKRI.